Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang menjadi perdebatan yang selalu dipertanyakan adalah soal berjumpa dan melihat Rasulullah secara terjaga, secara langsung. Kalau mimpi tidak ada masalah, semua percaya. Tetapi ketika melihat dengan terjaga, melihat secara langsung, ini yang kemudian bagi kita menjadi salah satu tema yang internal kita kebablasan. Jadi kalau dulu tidak ada masalah bagi kita, di masa sekarang ini dianggap khurafat, padahal bukan khurafat bagi kalangan kita. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mana dalil hadisnya? Dalam riwayat Imam Bukhari sekali lagi, Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah." Barang siapa yang berjumpa mimpi ketemu saya, berjumpa dengan Rasulullah ketika bermimpi, maka fasayarani fil yaqdhah. Dia akan berjumpa dengan Rasulullah di dunia nyata dalam keadaan terjaga. Kelompok Salafi, mulai dari Syekh bin Baz, berusaha mengaburkan makna ini. Karena bagi kelompok Salafi itu, ketika bertentangan dengan kita, itu ada dua cara. Pertama, dhaifkan hadisnya. Jadi, amaliyah tahlil, selama masih bisa didhaifkan hadisnya, mereka menempuh jalur pertama ini. Tentang tawassul, dhaifkan dulu. Tentang apapun, baca Yasin, dhaifkan dulu. Itu langkah pertama. Kalau tidak mampu dengan cara didhaifkan, karena hadisnya Bukhari, tidak mungkin didhaifkan, maka cara kedua apa? Kaburkan maknanya, seliwurkan pemahamannya. Itu cara kedua itu. Contohnya tentang tawassul riwayat Imam Tirmidzi, ketika Rasulullah mengajarkan tentang Allahumma inni atawassalu ilaika binabiika nabi rahmah, itu jangankan Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimiyah tidak bisa mendhaifkan itu. Maka dikaburkan maknanya. Itu bukan Nabi yang mengajarkan tawassul, tapi Nabi yang mendoakan. Kata mereka begitu. Takwil istilahnya. Padahal ketika bahas akidah mereka tidak mau takwil, tapi giliran kepepet, takwil yang mereka pakai. Ini kan namanya standar ganda namanya. Ya. Demikian halnya dengan hadis ini, oleh mereka itu dibuat sekian banyak penafsiran-penafsiran. Padahal biasanya mereka itu zahir hadis. Tapi giliran hadis ini mereka tidak mau karena bertentangan dengan ajaran mereka. Meskipun kita tetap mengakui ini ada ranah khilafiyah, tetapi banyak dari kalangan ulama kita yang kemudian menyampaikan itu. Menyampaikan soal bolehnya atau bisa terjadinya menjumpai Rasulullah dalam keadaan terjaga. Jadi saya beri contoh. Ada satu sosok bernama Abdullah ibnul Mubarak. Ini juga ulama salaf. Ini terdapat di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Al-Zahabi, murid Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi saat itu Abdullah ibnul Mubarak, ini beliau selalu di rumah, jarang keluar. Lalu ditanya, ala tastauhish, wahai Ibnu Mubarak, Anda tidak pernah keluar, tidak pernah refreshing, tidak pernah healing. Anda di rumah terus, apa tidak bosan? Apa kemudian tidak stres di rumah terus? Beliau Ibnul Mubarak menjawab, kaifa astauhish wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya di rumah bosan? Di rumah saya bersama Rasulullah. Lalu apanya yang bosan ketika bersama dengan Nabi, dengan Sayyidul Kaunain, dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi ini ulama salaf, beliau mengakui itu. Lagi-lagi kalau Anda senang dengan kritik para ahli hadis, biasanya Al-Zahabi ini keras mengkritik. Tapi giliran masalah ini, beliau tidak mengkritik. Artinya di satu sisi beliau percaya, beliau menerima riwayat ini. Sebenarnya ada cukup banyak, dan di antara yang menghimpun itu ada teman sekaligus guru saya namanya Gus Nanal. Itu beliau punya kitab yang secara khusus menjelaskan ulama siapa saja yang berjumpa dengan Nabi secara terjaga. Dan itu bisa dikatakan mutawatir karena selalu terjadi di kalangan ulama dan itu berkali-kali. Jadi sekali lagi tentang masalah ini sudah cukup banyak yang bisa kita jadikan referensi, jadikan pegangan, tetapi tentu bagi kalangan kita ini tidak semuanya, tetapi tetap ada. Lah kok ternyata ada orang jarang sholat ngaku ketemu Nabi, ya dilihat dulu track recordnya, dia ahli ibadah apa enggak? Dia ahli pembaca sejarah Nabi atau tidak? Sebab kata Syekh Ali Jum'ah, untuk berjumpa dengan Nabi, cara yang paling mujarrab kata beliau adalah berulang-ulang membaca sirah nabawiyah. Terus selalu tiap hari dibuatkan kesempatan membaca sejarah Nabi, karena kecintaan itu Allah anugerahkan melalui bermimpi. Kalau orang-orang soleh, saya percaya orang-orang
dari kalangan ahli ilmu saya percaya. Tapi sekali lagi, kalau kemudian tidak jelas track recordnya, kok tiba-tiba mengaku berjumpa dengan Nabi, ya kalau disebut dalam ilmu hadis jarh wa ta'dil, ini kena jarhi dulu, kena komentar negatif dulu. Tetapi untuk dari kalangan tertentu, kita mempercayainya berdasarkan beberapa riwayat. Kalau kemudian ada yang membantah ini paling sering, kalau itu ada mestinya sahabat sudah melakukan. Itu sesuatu yang menjadi argumen tetapi tidak tepat. Karena kalaupun kemudian disampaikan, bagi yang tidak percaya tetap tidak akan percaya. Tapi akan kita jawab. Kalau Ibnul Mubarak kemudian beberapa imam yang lain percaya, mestinya sahabat sudah berjumpa. Setelah Nabi, apa ada yang mengalami? Betul. Jadi ketika Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah yang diberi gelar Dzun-Nurain karena telah menikahi 2 dari putri Nabi, beliau menjadi khalifah. Di bagian akhir masa beliau, bahwa Sayyidina Utsman ini, beliau berada di pengasingan. Rumah beliau semacam menjadi tahanan rumah. Lalu dari jendela ada satu sosok yang datang menjumpai Rasulullah kepada Sayyidina Utsman. Ternyata sosok itu adalah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Utsman ini beliau bertanya, ternyata beliau adalah Rasulullah. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidina Utsman, engkau ingin berbuka ataukah tetap berpuasa? Maksudnya itu, engkau ingin tetap bertahan hidup atau dengan berbuka artinya wafat? Beliau mengatakan, saya ingin berbuka. Maksudnya beliau rela mengakhiri hidup di masa itu. Lalu kemudian Sayyidina Utsman pun wafat dan meninggal. Kisah ini dicantumkan di banyak riwayat. Ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dan ada di dalam sekian banyak riwayat. Jadi, kalau Anda menuduh di masa sahabat itu tidak ada, tuduhan Anda karena kurang membaca. Hanya karena mendengar dari ustadz-ustadz sebelumnya yang mengatakan tidak ada, sehingga kemudian terpengaruh dengan kata-kata tidak ada. Padahal ada. Maka sekali lagi kita secara adil menerima, oh iya, berjumpa dengan Rasulullah itu bukan khurafat. Berjumpa dengan Rasulullah ada dalil hadisnya. Berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, banyak sekali saksinya. Bahkan Imam Asyuti dalam kitab beliau Ad-Dibat Syarhah Muslim Ibnul Hajjaj, ketika beliau mengatakan berjumpa dengan Rasulullah itu, wa nukila an jama'atin minas salihin annahum ra'au an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam thumma ra'auhu ba'da dzalika fil yaqdhah. Sudah cukup banyak, kata beliau, dari kalangan ulama, orang-orang yang soleh, ketika berjumpa dengan Nabi saat mimpi, lalu kemudian berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, karena memang sabdanya Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Orang yang bermimpi berjumpa saya dalam mimpi, maka segera berjumpa dalam keadaan terjaga. Nabi ketika menyabdakan, redaksinya berupa fasayarani. Ada kalimat fa di situ. Al-fa ketika waw atof itu adalah litartib, akan segera kemudian berjumpa, dan ini sekali lagi banyak dibuktikan oleh para ulama kita. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا